gayae koyok alim-alimoh, koyok pinter-pinteroh, gawe label agama, judule yo agama, simbole yo agama, kate gawe negara Islam. Niki penting niki. Dan kula wani ngomong ngoten niku. Napa krana wis terjadi. Rungokno. Biyen Nusantara niku kerajaan. Mari ngono kate di sistem model negara Islam. Napa negara Islam? Khilafah Islamiyah. Napa khilafah Islamiyah? Negara diatur ambek cara syariat Islam, dipimpin satu imam besar. Kabeh kudu manut wong iki. Lak gak manut diarani tauhid. Tauhid niku pembangkang. Lak gak manut diarani nentang Islam. Dipateni hukume halal. Ngono niki bahaya, ambek Ye Hasim ditolak niki. Kenapa? Biyen Kanjeng Nabi amanah mesti benere, diganti Sayyidina Bakar, Umar, Utsman, Ali mesti amanahe, tapi wong liya gak trima, wong liya gak seneng lan gak nrimo. Buktine napa? Nabi mboten wonten, Sayyidina Abu Bakar mboten wonten, sampean tingali ten sejarah. Sayyidina Umar niku sedone dipateni lho. Bener apa enggak niku? Sayyidina Utsman ya dipateni. Sayyidina Ali ya dipateni. Sing mateni gak tanggung-tanggung Abdurrahman bil Muljam. Orang alim soleh hafal Quran lak bengi tahajud lak awan poso. Mateni Sayyidina Ali ambek maca takbir. Sayyidina Ali sing dipateni yo ahli maca takbir. Bayangno niku. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Husain dipenggal kepalae. Ambek pasukan sing dipimpin Ubaidillah bin Ziyad. Kongkonane khalifah nggih menika Yazid bin Muawiyah. Sing mateni wong Islam, sing dipateni ya wong. Ternyata sistem ngeten iki nggarai rame. Padahal sing nyekel bener-bener amanah. Lho sakniki lak sing nyekel amanahe dipateni apa maneh sing gak amanah. Nasab keluarga Ba'alawi atau para Habib di Indonesia yang berasal dari Yaman tidak hanya dibatalkan nasabnya oleh Kiai Imaduddin Utsman berdasarkan kajian kitab nasab, tetapi di negeri asalnya sendiri yaitu Yaman, pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ditolak dan dibatalkan. Pembatalan itu berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti negara Yaman. Seorang mufti Diyar Al-Yamaniyah, ulama pemberi fatwa negeri Yaman yang bernama Syekh Syamsuddin Syarafuddin telah mengumumkan fatwa tentang bahwa 21 marga di Yaman bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Fatwa itu dibuat karena sebelumnya 21 marga itu mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. 21 marga yang difatwakan bukan sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah sebagai berikut: Al-Ahdal, Al-Nahari, Al-Ba'alawi, Al-Sakaf, Al-Atas, Al-Syami, Al-Imad, Al-Washali, Al-Jufri, Al-Junaid, Al-Habsyi, Al-Syatiri, Al-Wadai, Al-Shili, Alba, Akil, Al-Zabidi, Al-Fadaki, Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Faqih, Al-Kaf, Al-Bahasim. Dari keterangan di atas, kita mengetahui bahwa pembatalan nasab Ba'alawi bukan hanya dilakukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, tetapi juga ulama lokal asal negara mereka berasal yaitu Yaman, juga telah membatalkan nasab Ba'alawi. Dari sini, sangatlah kokoh pembatalan nasab Ba'alawi karena dalam negara Yaman sendiri tidak mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Halo, Assalamualaikum Trending Nesia. Gawat saudara-saudara, ini berita tidak main-main karena menyangkut nama besar Lutfi bin Yahya alias LBY. Ternyata ada kabar yang mengatakan bahwa LBY atau Lutfi bin Yahya adalah otak dibalik penyelundupan orang-orang dari negeri Yaman. Atau bisa jadi mereka yang diselundupkan oleh LBY adalah agen-agen intelijen asing yang masuk ke Indonesia dengan visa wisata lalu dibuatkan identitas palsu di Nusantara ini. Dan ini tentunya bukan kejahatan biasa saudara-saudara. Ini adalah kejahatan luar biasa yang dilakukan klan Habib Yaman selama
Selatan yang diketuai oleh Lutfi bin Yahya di Pekalongan sana. Dan bisa jadi Habib Abdullah Muhdor yang ada di Pasuruan yang membuat makam palsu Winongan itu adalah diselundupkan oleh Lutfi bin Yahya dan dibuatkan identitas palsu di Tegal, Jawa Tengah. Oleh karena itu, Abdullah Muhdor tidak bisa bahasa Indonesia. Kendati demikian, Abdullah Muhdor tentu saja dilindungi oleh Bupati Pasuruan yang notabene bendahara Petanesia di bawah Lutfi bin Yahya. Dan nampaknya kasus penyelundupan orang-orang ilegal ini saling berhubungan. Semua stakeholder yang berwenang, yaitu polisi dan imigrasi, harus menelusuri kasus ini karena ini adalah kasus pelanggaran berat dan kejahatan besar. Dan Presiden Prabowo Subianto beserta pejabat-pejabat negara Indonesia harus tahu akan hal ini bahwa Lutfi bin Yahya diduga penyelundup orang-orang imigran dari Yaman, atau mungkin yang diselundupkan adalah intelijen asing yang sengaja disusupkan oleh Lutfi bin Yahya untuk mengacaukan Nusantara dan mengambil alih Indonesia secara diam-diam. Maka dari itu, pihak kepolisian dan juga imigrasi harus bertindak cepat dan tegas terukur. Dan bagaimana ceritanya? Kita ikuti berita berikut ini. Nah, makanya kepada para habaib, khususnya yang muda-muda, saya ingin ingatkan hati-hati. Ini zaman penuh fitnah. Tolong habaib-habaib yang muda, jangan sengaja berbuat salah. Hati-hati. Dalam hal apapun, sedikit saja Anda berbuat salah, kesalahan Anda akan diekspos, saudara, di mana-mana. Akan dibicarakan dan itu dijadikan modal untuk menghina semua habaib. Maka sekarang kita lihat mereka makin kurang ajar. Al-Imam Ubaidillah, saudara salafun saleh, dihina, saudara, Yahudikan. Nggak sampai di situ, saudara. Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Attas, saudara, dan muridnya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dihina-hina, dikaki-maki. Nah, makanya saya minta tolong para habaib yang muda-muda, baik yang menjadi dai maupun yang nggak menjadi dai. Kita ini turunan Nabi. Kita ini turunan Nabi. Kita ini turunan Nabi. Hah? Kurang ajar. Gua kepret loh. Yahudi pesek. Yahudi pesek. Dianya ngaku turunan Nabi. Penyok. Unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Jaga akhlak kita. Jaga sikap kita. Jaga perilaku kita. Diam, saudara. Iya. Kita memang bukan malaikat. Ada saja dosa yang kita lakukan. Tapi jangan mujahir bil fisik. Jangan kita tonjolkan itu kemaksiatan kita. Setiap orang punya dosa. Setiap orang punya maksiat. Termasuk pada para zuriyah Nabi, saudara. Kacau, kacau, kacau. Unyil. Tolol. Bongol, kadal kebon. Udah kacau, udah sampai di sini aja lah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Pusing. Bu, abe pusing. Begitu, kurang ajar tidak? Kalau Anda punya pasukan berani mati, saya punya pasukan berani matiin. Betul. Pantes saja sama-sama edan. Betul. Udah cukup sampai di sini, saudara. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.